Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dalam hidupku. Sungguh pertolongan-Mu ajaib, sungguh pertolongan-Mu nyata di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh ini pujian menjadi ucapan syukur kami, bahwa hati kami tenang ketika kami berada di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, bahkan di dekat Tuhan. Tuhan, dunia tidak lagi bisa menjamin ketenangan hidup kami, tetapi hanya dekat Allah saja kami bisa merasakan ketenangan. Bapak, terima kasih Tuhan, kembali kami ada di hari yang baru, di minggu yang baru Tuhan. Dengan sukacita yang luar biasa kami sambut berkat-Mu di hari ini, karena kami percaya Tuhan, setiap hari kami berjalan bersama Tuhan, setiap hari kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan karena itu Bapak, hari ini kami buka hati kami mau terima firman-Mu, berfirman buat kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya.
Amin, haleluya, amin. Shalom, saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Selamat kita ada kembali dalam berkat Tuhan di minggu yang baru, dalam hari-hari menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Haleluya, merdeka. Puji Tuhan, hari Rabu kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa kita 77 tahun, Tuhan memberkati, menyertai dan memimpin bangsa ini. Amsal 2, kita baca firman Tuhan dulu. Amsal 2 ayat yang pertama sampai ayat 6 saya akan baca. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru pada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Pengertian, kepandaian. Jikalau engkau mencarinya, mencari hikmat, mencari pengertian itu seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ingat bahwa kepintaran kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Saudara boleh bilang, saya kuliah sampai S3, nggak apa-apa, itu tidak salah, itu bagus saudara. Atau mungkin saudara bisa bilang, saya lulusan dari universitas terbaik di Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri dan sebagainya. Itu pun tidak salah, it's good saudara. Tetapi firman Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan yang memberikan hikmat. Tuhan yang memberikan hikmat artinya kepintaran setinggi apapun, pengetahuan sehebat apapun, tanpa Tuhan, artinya tanpa pengenalan akan Tuhan, itu tidak ada artinya. Karena sungguh hikmat melampaui pengetahuan. Hikmat melampaui pengetahuan manusia, pengetahuan dunia yang tertinggi sekalipun. Karena memang kita tahu bahwa pengetahuan itu semakin hari berkembang terus saudara. Tetapi lebih dari apapun adalah yang namanya hikmat daripada Tuhan. Nah, hikmat inilah asalnya dari Tuhan. Hikmat bukan dari dunia, bukan dari manusia. Hikmat adalah dari Tuhan. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya mau bilang gini saudara, bahwa kepintaran itu bagus, kepandaian itu bagus, tapi disertai oleh takut akan Tuhan, itu semakin luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, yang membedakan orang dunia dengan orang percaya, yang membedakan anak-anak Tuhan dengan orang lain, orang-orang yang tidak percaya, adalah hikmat Tuhan. Orang dunia mungkin punya kepintaran hebat, tetapi anak-anak Tuhan punya hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dan itu jauh lebih berharga dari apapun. Nah, kalau kita tahu bahwa hikmat dari Tuhan, maka satu berkat Tuhan hari ini adalah hikmat itu harus kita kejar. Sama-sama bilang, hikmat harus saya kejar. Hikmat Tuhan harus kita kejar, artinya harus kita cari. Kita harus gali, kita harus seperti apa dikatakan, seperti cari perak, seperti mencari harta terpendam. Kita harus mencari hikmat daripada Tuhan. Nah, karena kalau kita mencari, kita meminta, kita mengejarnya, maka Roh Kudus yang akan memberikan hikmat. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Mungkin ada kalanya kita ada di persimpangan, kita harus memilih, kita harus mengambil keputusan mana yang harus kita pilih. Di tengah kebingungan, di tengah kebimbangan, di tengah ketidakpastian, ada Roh Kudus, ada hikmat Tuhan, ada Roh Kudus yang memberikan hikmat yang luar biasa dalam hidup kita. Nah ini saudara, kenapa sih kita harus kejar hikmat seperti mengejar harta terpendam? Karena kita tahu bahwa kita terbatas. Kita terbatas, kita manusia tidak bisa melampaui apa yang Tuhan pikirkan. Jauh saudara. Nah dengan kita terbatas artinya apa? Kita bisa salah. Kita bisa salah ambil keputusan, kita salah ambil langkah, kita salah ambil ngambil keputusan yang mungkin membingungkan kita. Intinya apa? Kita bisa salah dalam banyak hal. Karena itu kita perlu hikmat Tuhan. Karena apa? Karena rencana Tuhan, pengertian Tuhan, hikmat Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Nah, yang kedua, bahwa kita perlu mengerti isi hati Tuhan. Kita perlu kenal apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang pertama, kita bisa salah. Yang kedua, kita harus kenal. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau lewat hidup kita. Oh iya, lewat jalan ini kelihatannya sukar, kelihatannya sulit, tapi ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau kita lalui. Ini yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, karena itu saudara, kita harus
memperoleh hikmat. Bagaimana caranya? Dengan membaca firman Tuhan. Hikmat gak jauh-jauh, gak perlu jauh-jauh kita kejar sampai ke negeri Cina, ya kan? Pengetahuan, mungkin ilmu pengetahuan sekolah kita bisa kejar sampai ujung dunia. Tetapi hikmat Tuhan hanya perlu kedekatan kita dengan Tuhan, hanya perlu keintiman kita dengan Tuhan. Karena apa? Hikmat Tuhan ada di dalam firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, kita tahu bahwa hikmat datangnya dari Tuhan. Karena itu ada 3 hal yang mempengaruhi kita supaya hidup di dalam hikmat. Nah, 3 hal ini yang harus kita belajar. Kita belajar setiap hari melalui apa saja mempengaruhi kita untuk hidup dalam hikmat. Yang pertama apa sih? Hal yang pertama apa yang mempengaruhi kita hidup dalam hikmat? Yang pertama itu adalah telinga kita. Ayat yang kedua dikatakan apa? Sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Lewat telinga kita, artinya apa? Apa yang kita dengar itu mempengaruhi hidup kita. Kalau kita dengar gosip, kita dengar cemooh, kita dengar hal negatif, kita dengar hoax itu mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi hari-hari kita. Karena itu kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita harus dengar banyak-banyak firman Tuhan. Yang harus kita dengar hanya puji-pujian, yang harus kita dengar hanya siraman rohani seperti Morning Devotion hari ini. Yang kita dengar firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita dengar firman Tuhan, itulah yang akan menjadi kekuatan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau kita dengar banyak firman Tuhan, itu akan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Kalau kita dengarnya gosip, kita dengarnya hoax, kita dengarnya hal-hal negatif, keputusan yang kita ambil juga akan negatif. Tapi waktu kita dengar firman, kita dengar hal-hal yang positif, maka keputusan yang kita ambil juga keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang pertama yang kita harus perhatikan, yang mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi kita hidup dengan hikmat Tuhan. Yang pertama kita perhatikan telinga kita. Yang kedua apa yang harus kita perhatikan? Ayat yang ketiga. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Yang kedua yang harus kita perhatikan, harus kita jaga adalah mulut kita. Sama-sama bilang mulut kita. Alkitab bilang bahwa hidup dan mati kita dikuasai lidah. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Waktu kita gak bisa jaga mulut kita, maka itu yang akan menjatuhkan hidup kita. Maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Waktu hidup kita, yang kita dengar firman Tuhan, maka mulut kita juga akan keluar firman. Waktu kita dengar pujian setiap hari, yang keluar dari mulut kita juga pujian. Tapi waktu kita dengar gosip setiap hari, kita dengar cemooh setiap hari, hal-hal yang negatif kita simpan, akhirnya mulut kita juga akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif. Ingat, yang negatif apa? Dusta. Yang negatif apa? Cemooh. Yang negatif apa? Fitnah. Yang negatif apa? Gibah. Nah saudara, hindari itu semua, maka kita akan melihat hikmat Tuhan terjadi, hikmat Tuhan terpenuhi dalam hidup kita. Yang setuju bilang amin. Nah yang terakhir saudara, apa yang mempengaruhi kita hidup dalam hikmat? Yang pertama tadi, telinga kita harus jaga, dengar firman Tuhan, dengar hal-hal baik. Yang kedua kita jaga mulut kita, katakan hal-hal yang positif, ucapkan firman Tuhan, nyanyikan kidung-kidung pujian. Dan yang terakhir yang harus kita jaga adalah hati kita. Ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Artinya bahwa hikmat masuk melalui hati kita, ke dalam hati kita. Di dalam hati kita itulah yang akan mengeluarkan pikiran-pikiran, mengeluarkan perasaan-perasaan yang juga terdapat perasaan seperti Kristus. Amin. Haleluya saudara. Nah kalau hati kita bersih, maka hidup kita bersih. Hati kita kotor, hidup kita juga kotor. Pikiran kita kotor, mulut kita akhirnya kotor. Jadi apa yang ada dalam hati kita terpancar lewat pikiran, lewat mulut, lewat jalan-jalan hidup kita. Karena itu hati kita harus bersih, hati kita harus kuat, hati kita harus dipenuhi dengan sukacita. Waktu kita penuh dengan sukacita, kita bersih, hati kita nggak kotor, hati kita nggak nyimpan dendam, hati kita nggak nyimpan kepahitan, maka disitulah akan lahir, akan hidup dan akan tinggal hikmat daripada Tuhan. Ingat, yang terpenting dalam hidup ini bukan soal uang, bukan soal jabatan, bukan soal hal-hal duniawi, tetapi yang terpenting dalam hidup ini adalah hikmat Tuhan. Ketika hikmat Tuhan ada dalam hidup kita, maka apapun yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Ayat 6 saya mau baca sekali lagi saudara. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Artinya selama kita dekat dengan Tuhan, selama kita melekat intim dengan Tuhan, di situ ada hikmat Tuhan yang menuntun
menuntun hidup kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana kami mau hidup sesuai dengan tuntunan Roh Tuhan. Kami mau hidup dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan melampaui pengetahuan. Hikmat Tuhan melampaui kepandaian dunia. Hikmat Tuhan melampaui akal budi manusia sekalipun. Tetapi hikmat dari Tuhan yang akan menuntun kami hidup dalam berkemenangan, hidup dituntun dengan Roh Tuhan. Bapak, kami mau jaga 3 hal ini. Kami mau jaga telinga kami mau jaga mulut kami, dan kami mau jaga hati kami. Hati kami harus bersih, hati kami harus kuat, hati kami harus sukacita, supaya kami dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Dan hari-hari kami akan lihat penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anakmu sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, bahkan kesehatan kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami ucapkan berkat, semuanya dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat dan tuntunan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.